Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Mirnawati dengan NIM 2022209091, mata kuliah pemrograman web kelas A. Nah, di sini saya akan memperkenalkan mengenai pemrograman web. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian dari pemrograman web, terlebih dahulu itu kita harus mengetahui bahwa pemrograman web ini itu terbentuk atas dua kata, yaitu pemrograman dan web, yang dimana pemrograman merupakan suatu proses atau cara dalam menjalankan sebuah urutan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer. Yang kedua, web. Web merupakan suatu sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen yang terdapat pada komputer yang dihubungkan melalui internet atau jaringan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemrograman web ini merupakan suatu proses atau cara dalam menjalankan instruksi pada sebuah komputer yang terhubung melalui jaringan internet untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Dan dalam menjalankan sebuah program harus melalui web browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, dan lain sebagainya. Dan website juga ini dia memiliki berbagai jenis website atau berbagai macam, ya, seperti web statis, yang dimana web statis merupakan sebuah web yang konten atau isinya tidak diperbaharui dalam kurun waktu tertentu, atau bisa dibilang isinya tidak dapat berubah sama sekali. Yang kedua, website dinamis. Website dinamis adalah website yang konten atau isinya sering kali dirubah karena user atau penggunanya dapat mengupdate informasi website secara langsung, biasanya digunakan untuk toko online, web blog, jejaring, dan lain sebagainya. Yang kedua, website interaktif. Website interaktif adalah website yang kurang lebih sama dengan website dinamis, namun interaksi di dalamnya lebih sering karena website interaktif ini sangat diperuntukkan untuk para user. Dan dalam pemrograman web juga ini, ia memiliki berbagai macam bahasa pemrograman seperti HTML, yang dimana HTML ini merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet. Dan sintaksnya juga pun beragam seperti heading, body, tag, title, dan lain sebagainya. Yang kedua, CSS. CSS merupakan suatu bahasa yang mengatur sebuah website agar mempunyai tampilan yang menarik. Dengan CSS ini, maka website dapat terlihat lebih rapi dan lebih menarik untuk dilihat karena CSS dapat mengubah tampilan. Cara penulisannya pun berbeda, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, internal. Penulisan CSS internal adalah cara penulisan CSS yang secara langsung dan digabungkan ke dalam HTML. Yang kedua, eksternal. Penulisan CSS eksternal termaksud penulisan CSS yang paling mudah karena file CSS-nya dipisahkan dengan file HTML. Yang ketiga, inline. Penulisan CSS inline ini termaksud yang paling jarang digunakan karena penggunaannya hampir sama dengan internal, namun pada penulisannya ditulis langsung bersama di dalam sintaks HTML. Yang ketiga, PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk pengembangan web. Jika Anda hanya menggunakan HTML dan CSS saja dalam membangun sebuah website, maka website tersebut hanya akan menjadi website statis. Namun, jika Anda menyisipkan PHP di dalamnya, maka website tersebut dapat menjadi website dinamis karena penggunaan PHP ini dapat membuat sebuah kerangka website berubah-ubah yang menyesuaikan kondisi yang terjadi. Penggunaan PHP juga ini sangat penting karena jika membuat website yang dinamis dan interaktif, maka adanya PHP dapat mempermudah kita dalam pembangunan dan pengembangan juga. Yang keempat, JavaScript. JavaScript ini berguna bagi kalian yang membutuhkan fitur interaksi pada website kalian, sehingga website dapat secara aktif menjadi media interaktif. Dan bahasa pemrograman web itu berbagai macam ragamnya, ya, bukan hanya seperti apa yang saya sebutkan tadi, tetapi ada juga bahasa yang sangat populernya seperti Python, Java, serta Ruby, C, Perl, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi bahasa pemrograman populer lainnya yang mesti kita ketahui seperti apa yang saya sebutkan tadi. Dan selain bahasa populer, itu ada juga bahasa pemrograman dasarnya seperti apa yang saya sebutkan tadi.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.